Salam adik semua, Salam. Tuhan berkati. Kita boleh ketemu lagi. Kita akan siap untuk memuji Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari Minggu ya. Di sini ada Om Panjaitan, ada Bang BJ Yep. ya sebagai musik yang selalu menyertai kita semua. Amin. Oke, adik-adik semua, kita sebelum kita memuji Tuhan, Om minta untuk semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa dulu. Oke, yuk Ya, lipat sikat tangannya, berdoa gimana? tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kiranya pada pagi ini kami boleh berkumpul kembali. 1 minggu lamanya Allah sudah menyertai kami, berkati kami. Senantiasa pada pagi ini kami boleh ada semuanya ada, itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, berkati adik-adik semua di rumah Tuhan, dalam mempersiapkan untuk memuliakan nama Tuhan, memuji Engkau. Biarlah berikan hati dan senantiasa suara yang baik untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami percaya Allah boleh disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semuanya tidak lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kata lagi anak-anak, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kata sebagian anak, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kata sekali lagi, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku lewat badai cobaan, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku lewat badai cobaan, lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku.
bagiku. Ya, memang Allah kita Allah yang sangat baik, yang memelihara kita dari hari ke hari, ya. Kita sampai pada saat ini ada itu karena kasih Tuhan. Mari adik-adik semua yang di rumah, kita selalu untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Masih semangat adik-adik? Oke, pasti semangat ya. Kita akan bersorak-sorai ya, kalian boleh bertepuk tangan di rumah ya, senang dengan teman-teman yang lain. Kita akan pujian Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita yang heran, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Oke, adik-adik semua, kita sedang memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan dan pujian kita. Bila semuanya Tuhan disenangkan. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dengan pikiran kita, duduk dengan baik, ya. Jangan cubit-cubit kiri kanan, tapi dengarkan firman Tuhan baik-baik, supaya firman Tuhan boleh hidup di dalam hati adik-adik semua. Mari adik-adik, kita akan sekali lagi pujian, ya Allah baik, ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to Kita salah lagi. God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to. Sekali lagi katakan, God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik Kita salah lagi. Ya Allah baik. ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku.
kami selanjutnya kita akan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi anak-adik semua, kita akan berdoa lagi sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memeningkan Engkau, kami sudah memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan lewat pujian kami yang sederhana ini Tuhan, biarlah boleh menyenangkan hatimu dan sampai dari kehadirat-Mu Tuhan, dan Engkau boleh disenangkan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mau duduk diam, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik kami juga Tuhan senantiasa untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak main-main, kami tidak mengganggu, kami tidak senantiasa untuk nyubi teman-teman Tuhan, tetapi kami mau sungguh benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah firman-Mu boleh senantiasa berbicara, senantiasa menegur kami, senantiasa boleh menyertai kami dan memberkati kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu senantiasa sebagai alat-Mu, tetapi kuasa firman-Mu lewat bibir lidah hamba-Mu Tuhan, kuasa-Mu boleh dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami percayakan kuat kuasa-Mu boleh menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita semua dari katakan amin. Salam, selamat pagi. Kembali kita berkumpul kembali di pagi hari ini. Minggu lalu kan kita sudah dibagikan cerita sama tante tentang seorang tokoh yang begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, betul? Ya, bahkan ketika dia di penjara, bahkan ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia menjadi pribadi yang terus dengan rendah hati, ya, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Ya, hari ini juga kita akan belajar ya tentang cerita firman Tuhan, ya, yang berjudul Putri Raja Menyelamatkan Bayi. Nah, siapa bayi yang diselamatkan ini? Ceritanya ini tentu harus kita ikuti ya. Ikuti dengan serius, dengan baik, perhatiannya kepada orang yang bercerita ya. Nah, nanti ceritanya boleh dibaca di dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Kemudian dilanjut dengan Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ya, dibaca di rumah. Nah, untuk minggu ini kita khusus membahas seorang tokoh yang nanti akan dipakai oleh Tuhan, ya. Nah, sebelumnya Om mau bertanya nih. Siapa yang pernah nonton filmnya sang superhero? Ya, seperti ini nih. Ada yang kenal ini enggak? Ada. Nah, itu adalah superhero apa? Power Ranger. Ya, terus ini nih. Siapa ini? Iya, Captain America. Kemudian siapa lagi yang suka lompat sana, lompat sini? Yang ini nih, siapa nih? Iya, betul, Spider-Man. Kemudian ada yang pakai sayap, wah, terbang, orang kaya, ya, yang menggunakan hartanya untuk menyelamatkan banyak orang. Siapa? Batman, wah, pintar. Kemudian ada juga yang terbang kuat, ya, bisa sampai keluar angkasa. Siapa? Tuh, ya, ada Superman. Kemudian ada Aquaman. Ada lagi yang lain, ada Doraemon, ya, ada kura-kura ninja, ya, seperti yang kalian lihat tonton di TV-TV. Semua itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan menjadi superhero, ya, menjadi seorang pahlawan, menyelamatkan banyak orang dengan caranya mereka sendiri, ya, dengan kemampuan mereka menolong banyak orang.
Nah, hari ini juga kita akan belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Dari seorang tokoh yang dipakai Tuhan nantinya kelak untuk menjadi alat Tuhan, menjadi orang yang diutus Tuhan untuk dapat memenangkan banyak jiwa ya. Memenangkan banyak jiwa ya. Awalnya kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tanah Kanaan itu mengalami apa? Kekeringan, mengalami kelaparan yang sangat begitu hebat. Akhirnya anak Yakub yang bernama siapa? Yusuf itu mendahului semua keluarga-keluarganya melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan kakak-kakaknya. Ya, dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia dijual ke Mesir menjadi budak. Tetapi dengan cara itu Yusuf menjadi orang yang sangat luar biasa diberkati Tuhan. Dengan cara itu Yusuf mendahului saudara-saudaranya bahkan dengan ayahnya, ibunya untuk nanti pergi ke Mesir. Nah, setelah semua kelaparan itu berlalu, akhirnya Yakub, Yusuf dan keluarganya bahkan sanak saudaranya itu pindah ke tanah Mesir. Karena waktu itu Raja Firaun mengizinkan keluarga besar dari Bapak Yakub untuk pindah ke tanah Mesir dan menetap di tanah apa? Di tanah Goshen. Tanah yang sangat subur. Tanah yang begitu luar biasa suburnya. Apa saja di tanah ini pasti tumbuh. Bahkan peliharaan-peliharaan mereka menjadi bertambah banyak. Kemudian bangsa Israel ini pun bertambah banyak di Goshen. Ya, menjadi beranak cucu, menjadi bertambah-tambah banyak. Hampir mencapai 2 juta orang yang tadinya hanya cuma ratusan. Ya. Kemudian Raja Firaun yang tadinya memimpin bangsa Israel waktu masa Yusuf, ya, masa Yusuf berjaya juga di Mesir, meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh pengganti Raja Firaun yang baru, yaitu Firaun baru, ya. Firaun ini juga menjadi seorang raja sebagai pengganti Firaun yang lama. Ya, suatu ketika Raja Firaun yang baru ini melihat bahwa bangsa Israel, keturunan dari Bapak Yakub, ya, dan keluarga-keluarganya bertambah banyak. Ya. Bertambah jumlah mereka, bahkan jumlah mereka melebihi dari apa? Bangsa Mesir, orang yang ada di situ. Akhirnya Firaun pun menjadi ketakutan. Menjadi gusar. Wah, dia memiliki pemikiran-pemikiran yang buruk. Gimana nih kalau suatu saat bangsa ini nih, orang-orang Ibrani ini, orang-orang Israel ini nanti bergabung dengan musuh-musuh kita, musuh-musuh saya, terus menyerang saya. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Dia memiliki pikiran nanti ini bisa merugikan saya. Kemudian Firaun memiliki rencana yang sangat jahat terhadap bangsa Israel. Raja Firaun ingin mencegah supaya bangsa Israel tidak lagi bertambah banyak. Tidak lagi memiliki keturunan demi keturunan. Mereka ketakutan, Raja Firaun ketakutan. Sehingga kalau dibaca nanti di dalam Keluaran ya, 1 ayat 11, baca di situ, dia mengumpulkan semua orang-orang penting di Mesir. Ya, dia mengumpulkannya lalu membuat satu rencana yang nanti akan diberlakukan kepada bangsa Israel. Yang pertama, ya, untuk mencegah bangsa Israel itu tidak bertambah banyak lagi, yang pertama
Raja Firaun ya memerintahkan membuat satu perintah baru bahwa bangsa Israel menjadi budak. Dijadikan semua budak bangsa Israel. Tahu budak? Disuruh untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin tidak wajar dilakukan. Disuruh bekerja keras. Bahkan kebutuhan mereka dibatasi. Supaya mereka apa? Tujuannya supaya mereka mungkin bisa pindah. Mungkin bisa mereka menjadi orang-orang yang nanti akhirnya pada lemah, akhirnya meninggal. Dijadikan semua budak. Dibuat mereka menjadi seorang pekerja yang berat. Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sudah dilakukan di tanah Goshen. Mereka menikmati hasil taninya. Tapi sekarang terbalik. Mereka dijadikan budak. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman semua? Dijadikan budak, dijadikan mereka menjadi seorang pekerja yang keras, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Malah bangsa Israel semakin banyak, semakin beranak cucu, semakin bertambah. Padahal udah dijadikan budak, udah dibuat menjadi pekerja keras. Kemudian Raja Firaun yang baru memiliki ide yang baru. Apalagi ya? Sudah dijadikan budak, tetapi masih tetap bertambah banyak. Kemudian dia memberi perintah lagi. Dia sudah marah, bertambah marah. Sambil ketakutan. Dia perintahkan ke semua orang penting di Mesir, bahkan kepada tentaranya, serdadunya, semua diberi perintah. Bunuh semua setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Harus dibunuh. Tidak boleh ada lagi bayi yang lahir. Tetapi bayi yang dibunuh itu adalah semua laki-laki. Ya. Semua bayi laki-laki yang baru lahir ditangkap dan berusaha untuk dibunuh. Bahkan dia memerintahkan kepada seluruh bidan-bidan yang ada di wilayah itu untuk membunuh bayi yang baru lahir. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi, para bidan yang membantu para ibu yang melahirkan itu merasa takut. Karena apa? Karena orang yang baru lahir ini adalah orang pilihan Tuhan. Mereka takut untuk membunuh bayi-bayi tersebut. Bahkan mereka menolong, menyelamatkan bayi-bayi yang baru lahir tersebut. Cara yang kedua juga gagal. Firaun semakin marah. Sudah menyuruh, memerintahkan untuk semua bayi laki-laki yang baru lahir dibunuh. Tetapi dia melihat, kenapa ya? Semakin bertambah juga bangsa Israel di daerah saya ini, daerah kekuasaan saya. Akhirnya dia pun tambah marah lagi. Dan dia memiliki cara yang lain. Cara yang ketiga, diperintahkan kepada semua petinggi-petinggi di Mesir bahwa semua anak bayi laki-laki, ya, kecuali perempuan dibiarkan hidup, harus dibuang ke Sungai Nil. Waduh. Tadi yang kedua merencanakan untuk dibunuh. Sekarang semua anak laki-laki, bayi laki-laki harus dibuang ke Sungai Nil. Sungguh sangat mengerikan. Sungguh sangat tidak terpuji perbuatan ini. Firaun tambah marah, semakin tidak terkendali. Kenapa? Karena rasa takut yang dia miliki. Takut kalau nanti bangsa Israel pilihan Allah itu
sewaktu-waktu nanti bergabung atau bisa menguasai Mesir, sehingga dia tidak menjadi penguasa lagi di Mesir. Suatu ketika perintah yang ketiga datang, akan membuang anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Di tengah-tengah peristiwa itu, satu keluarga itu dari keturunan Lewi beserta istrinya melahirkan satu bayi laki-laki yang sangat begitu cakep, ganteng pokoknya. Ketika dia lahir, tahu nggak bahwa wanita ini sangat ketakutan. Wanita ini bernama Yokebed, ya, perempuan Lewi dari perempuan Ibrani, ya, disebut juga. Dia merasa takut kalau nanti bayinya ini juga akan ditangkap dan dibuang ke Sungai Nil. Sehingga Tuhan memberikan satu cara yang luar biasa kepada perempuan ini, kepada keluarga ini. Mereka merawat bayi ini di tempat tersembunyi selama 3 bulan. Tetapi teman-teman, bayi ini akan semakin bertumbuh, semakin besar. Bahkan suara tangisannya pun juga nanti mungkin akan semakin besar. Yang tadinya mungkin sekali 2 kali nangis. Wah, sekarang semakin bertambah besar, semakin kuat suaranya dan terdengar kepada orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya wanita dan keluarga ini pun merasa takut. Tetapi Tuhan menolong perempuan ini. Tuhan menunjukkan cara yang luar biasa kepada perempuan ini, kepada Yokebed ini. Ya, dia sudah mempunyai anak perempuan, udah besar, tetapi sepanjang perjalanan kehidupannya dia juga diberikan Tuhan anak laki-laki yang sangat begitu cakap. Kemudian dengan petunjuk Tuhan, Tuhan menolong perempuan ini dengan cara dia pergi ke Sungai Nil. Dia membawa peti yang terbuat dari pandan, ya, seperti ini ya. Dia membawa peti, kemudian peti ini dibalut dengan rumput-rumput yang tebal, atau disebut gegalah namanya rumputnya. Dibalut dengan begitu rapi, kemudian dilem dengan apa? Ter atau perekat, supaya nanti ketika nanti dimasukkan ke air tidak akan masuk ke dalam peti. Karena peti ini dalamnya nanti akan dimasukkan bayinya yang baru lahir ini. Bayi yang sudah dirawatnya ini selama 3 bulan. Setelah semua dibuat begitu rapi, peti yang terbuat dari pandan ini sudah dibungkus dengan daun-daun atau rumput-rumput yang tebal, kemudian dibuat tutupnya dengan begitu baik, ya. Dimasukkanlah bayi ini ke dalam peti tersebut. Setelah dimasukkan ke peti yang sudah dibuat begitu bagus ini, kemudian bayi ini diletakkan di atas air Sungai Nil, supaya nanti bayi ini bisa dibawa oleh air kemana nanti akan mengalir air Sungai Nil tersebut. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi kalau nanti seandainya bayi ini terbawa air Sungai Nil, kemudian ada binatang, atau mungkin nanti ada air terjun atau apa yang terjadi kelak nanti? Ya, terjadi apa yang terjadi atas bayi ini? Setelah diletakkan di air,
dilepaskan bayi ini untuk mengikuti arus air Sungai Nil, ibu dari bayi ini beserta kakaknya yang bernama Miriam melihat dari jauh. Kemana ya? Dilihat, diawasi mereka. Dari tempat persembunyiannya mereka mengawasi. Kemana bayi ini nanti? Tetapi pertolongan Tuhan luar biasa. Karena apa? Tuhan mempunyai rencana yang begitu besar terhadap bayi ini. Suatu ketika tersangkutlah peti bayi ini di rumputan dekat tempat pemandian, ya, pemandian para putri-putri dari Raja Mesir, dari apa? Putri-putri dari bangsa Mesir. Salah satunya adalah siapa di dalamnya? Salah satunya adalah putri dari Raja Firaun. Dilihat, wah, ada bayi nih. Ketika dilihat ada bayi, disuruhnya kepada dayang-dayangnya, angkat bayi itu, ambil bayi itu, dilihat. Tetapi ketika dilihat, tahu betul kalau putri raja Firaun itu tahu betul kalau ini adalah siapa? Anak orang Ibrani. Luar biasa caranya Tuhan untuk menolong bayi ini. Dia tersangkut di rumput, ya, di dekat tempat pemandian para putri dari bangsa Mesir, hingga bertemu dengan putri raja yang menyelamatkan bayi ini. Ayo, ambilkan bayi itu bagiku. Tapi ketika Miriam melihat dari jauh, segera Miriam berlari menghampiri putri itu. Tuan putri, apakah Tuanku Raja Putri ingin mencarikan pengasuh buat anak ini? Dia juga berpikir, oh iya, karena dia juga tahu bahwa ada peristiwa yang sangat mengerikan pada saat itu. Ayahnya sendiri memerintahkan supaya setiap orang, baik laki-laki dari keturunan Ibrani atau bangsa Israel itu dibuang ke Sungai Nil. Baik, saya membutuhkan seorang pengasuh buat bayi ini. Carikanlah bagiku. Kemudian Miriam berlari ke rumahnya dengan hati yang senang. Berlari ke rumahnya. Ibu, diceritakan semuanya kepada ibunya. Adik saya yang sudah kita lepaskan, sudah kita masukkan ke dalam peti dan dibawa air Sungai Nil itu, ternyata diambil oleh putri Raja Firaun dan ingin mengasuhnya. Tetapi dia butuh pengasuh buat adik saya. Ibulah yang menjadi pengasuhnya. Akhirnya ibunya pun menghampiri putri itu dan berkata, saya bersedia untuk mengasuh anak laki-laki ini. Luar biasanya teman-teman, itu adalah anak kandungnya dari Yokobed. Tetapi karena putri raja merasa dia menemukannya, dia mengatakan kepada ibu kandungnya, rawatlah dia, dan aku pun akan memberikan upah kepadamu kalau kamu merawat dia. Asuhlah dia dengan baik. Dan betul, ibunya pun Yokebed merawat dia karena dia kan anaknya sendiri, merawat dengan baik dan bertumbuh besarlah bayi ini. Dan putri raja pun memberikan nama ya kepada anak yang ditemukan putri raja itu, yaitu Musa, yang artinya ditarik dari air, ya. Jadi teman-teman lihat cara Tuhan menolong keluarga ini sangat luar biasa. Bukannya dibuang ke mungkin daerah mana,
terpencil atau mungkin dibuang ke hutan anak ini, disembunyikan di hutan. Tetapi Tuhan memiliki cara. Tuhan membuat sesuatunya yang begitu luar biasa. Menuntun ibu ini untuk membuat peti yang terbuat dari pandan, kemudian dimasukkan ke dalam dan diletakkan supaya nanti terbawa oleh arus air Sungai Nil. Tetapi pertolongan Tuhan juga nyata kepada bayi ini, kepada Musa yang sudah diberikan nama ini ya. Bertemu dengan putri raja, putri Mesir, ya, putri bangsa Mesir yang pada saat itu adalah raja yang ingin melenyapkan keturunan bangsa Israel. Tetapi cara Tuhan adalah cara yang unik, teman-teman. Cara Tuhan begitu luar biasa ya terhadap orang-orang pilihannya. Begitu juga dengan kehidupan kita, adik-adik. Sama dengan Musa. Kalau Tuhan menolong Musa dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan cara yang sangat luar biasa, kita juga pasti mengalami hal yang sama seperti yang dialami Musa. Mungkin kita tidak tahu caranya untuk menjalani kehidupan. Mungkin kita tidak tahu ya untuk menghadapi COVID-19 pada saat ini. Mungkin kita tidak tahu cara untuk menghadapi masalah-masalah kita di sekolah, di tempat bermain ya. Tetapi ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ketika kita terus dekat dengan Tuhan, di setiap masalah kita, di setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan punya cara yang unik bagi kita semua untuk menolong kita. Ya, syukuri apa yang engkau saat ini boleh rasakan, boleh alami dalam kehidupanmu. Kita boleh hidup, bahkan engkau saat ini bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Itu karena apa? Pertolongan Tuhan. Itu yang patut kita syukuri. Kalau Tuhan menolong Musa, Tuhan juga bisa menolong semua anak-anaknya, termasuk semua teman-teman yang hadir. Dan Om juga pasti Tuhan tolong, ya. Seperti ayat hafalan kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita yang tertulis di Ibrani 13 ayat 6a, ya. Berkata demikian, ya. Ibrani 13 ayat 6a. Ayat hafalannya ya, ini dihafal. Ibrani 13 ayat 6a. Oke, udah dapat semua ya? Bunyinya seperti ini. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Sekali lagi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Ya, jadi itu harus dihafalkan bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, kalau Tuhan menolong Musa, ya dengan cara yang unik, maka Tuhan pun akan menolong kita dengan cara yang unik juga. Oke, nanti minggu depan kita lanjutkan ceritanya bagaimana Musa ini dan bagaimana nanti Firaun itu di dalam kehidupannya, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, apa yang terjadi dengan Musa. Nanti tunggu untuk minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh belajar dari kehidupan Musa yang begitu luar biasa pertolongannya dinyatakan dalam kehidupannya. Bahkan keluarganya Engkau Tuhan tolong ya Tuhan. Kau mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan Musa. Dan begitu juga dengan kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua. Bahkan di dalam setiap pelajaran kami. Bahkan di dalam setiap keluarga kami, bahkan di dalam setiap pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Tuhan memberkati, ajar kami
untuk tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena Tuhan punya cara yang unik di dalam setiap kehidupan kami untuk menolong kami, untuk membimbing kami, bahkan untuk menyelamatkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, dan berkati di dalam pendidikan kami, bahkan ketika kami Tuhan beribadah, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.